Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Berkebun Yuk. Nah, tidak terasa sudah 3 minggu ya sejak kita memindahkan bayi sawi ke rumah tanaman. Nah, sekarang hasilnya kita bisa lihat, wow, luar biasa ya. Nah, bagaimana supaya bisa merawat, memelihara sawi ini sampai bisa sebesar ini, nanti kita tanya dengan Ibu Stella ya, rahasianya bagaimana, caranya bagaimana. Tapi sebelumnya seperti biasa nih, saya akan menginformasikan bahwa kami tim doa GKK siap menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ketika Bapak Ibu punya pergumulan. Caranya bagaimana? Silakan lihat di layar ini, di GKK TV ada Alkitab dan doa, pilih doa. Nanti akan keluar formulir permohonan doa. Silakan diisi nama Bapak Ibu, kemudian apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, lalu cantumkan nomor HP dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita sekarang berjumpa dengan Ibu Stella untuk belajar bagaimana merawat sawi ini. Pemirsa, sekarang kita sudah berjumpa dengan Stella. Stella, apa kabar? Baik, Cinovi. Oh, kita kembali berjumpa ya, dan hari ini kita mau belajar menanam sawi ya, sawi hidroponik. Wah, luar biasa, kita sudah belajar kangkung, kemudian selada. Hari ini kita belajar sawi ya, sawi hidroponik. Nah, Stella silakan. Bagaimana nih kita cara menanamnya? Kayaknya biji sawi itu kecil banget ya. Iya, baik. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa kita kalau mau menanam, mulai menyemai itu sebaiknya pagi hari. Pagi ya. Jadi kita mulainya selalu pagi-pagi. Supaya ketemu perhitungannya nih, ketemu pagi betul, lagi ya. Ketemu pagi 24 jam setelah menyemai, ketemu itu dia akan sprouting, keluar akarnya. Nah itu harus segera ketemu sama sinar matahari yang berlimpah-limpah supaya tumbuhnya baik. Baik, sawi ini sama selada sebenarnya agak mirip ya cara menanamnya. Sampai beberapa step itu mirip banget lah sama selada, tapi nanti dia di proses akhirnya agak berbeda sedikit ya. Apa saja yang kita butuhkan seperti biasa, kita perlu benihnya. Ya, ini saya kok nggak kepikir bahwa benih lebih banyak ya. Benih yang ada sekantong di rumah itu saya bawa, saya nggak pikir harusnya bisa bawa teman-temannya gitu. Benih sawi itu berbeda sama benih selada. Benih selada itu seperti gabah, seperti padi. Jadi ada ujung yang runcing, ada ujung yang tumpul. Tapi kalau benih sawi itu bulat. Benar-benar bulat, jadi kita nggak bisa tahu mana yang atas, mana yang bawah. Nanti akarnya keluar di mana kita nggak tahu. Ya, setelah kita butuh benihnya, kita butuh tusuk gigi untuk nanti meletakkan benih itu di atas rock wool. Ini rock wool yang belum dipotong-potong. Ini rock wool yang sudah dipotong. Ini rock wool yang sudah direndam. Karena rock wool itu kan harus direndam dulu 24 jam atau 1 malaman. Setelah itu airnya kita buang supaya kotorannya hilang dari rock wool. Kemudian rock woolnya kita kepret-kepret gitu ya supaya sisa airnya pergi. Nah ini hasilnya. Kemarin saya nggak dikepret-kepret. Kalau nggak dikepret-kepret, saya praktek pemirsa, tapi lupa ngepret-ngepret nih. Kalau nggak dikepret-kepret, iya terlalu basah. Nah, kalau selada itu dia tidak suka rock wool yang terlalu basah. Jadi kita ngepretnya itu sampai agak banyak. Kalau sawi dia tidak serewel selada. Gitu, iya. Nah, waktu kita ngepret-ngepret itu jangan ditekan. Nanti bentuknya hancur lebur. Ini nggak ditekan aja bentuknya berubah ya antara yang belum direndam dengan yang sudah direndam. Kemudian kita perlu air baku yang ideal waktu itu sudah pernah diterangkan ya. Ini air baku yang disaring sehingga TDS-nya sampai 0. Kemudian kita perlu nutrisi. Nah, kalau selada itu nutrisinya hanya sampai nutrisi 800, kalau sawi dia butuh nutrisinya sampai 1.200. Jadi kita jadi kita perlu menyiapkan nutrisi 400, 800 dan 1.200. Tentunya tidak sesedikit ini ya, tapi saya tidak mungkin bawa jerigen atau galon besar-besar ke sini. Kemudian kita membutuhkan juga
botol sprayer untuk nanti waktu kita menyemai benihnya itu kan kita spray ya, sama seperti waktu selada, benihnya juga di spray sedikit, isinya ini air baku ya, TDS-nya 0. Kemudian kita butuh net pot. Net pot ini tempat di mana nanti rock wool kita letakkan, kemudian kita taruh net potnya di rumah tanam. Rumah tanam yang lalu kita belajar menanam selada dengan rumah tanam dari botol bekas air mineral. Nah, sekarang kita belajar menanam sawi dengan rumah tanam styrobox bekas buah. Ya, kalau nanti akan seperti kita nanam selada nggak kuat ya? Karena sawi itu besar-besar dan batangnya juga lebih besar daripada selada. Jadi kalau ditaruh di rumah tanam botol itu bisa terguling, mudah sekali terguling. Nanti kena angin sedikit terguling gitu. Jadi ya betul. Ini juga kita menggunakan bahan-bahan sisa atau bekas ya. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko buah misalnya gitu. Jadi minta jadi kita tidak perlu beli untuk baru belajar atau mau tahu kita beneran hobi nggak sih ya bertanam hidroponik. Kemudian kita perlu flanel, sama seperti waktu selada kita juga membutuhkan flanel. Flanel itu jadi seperti sumbu. Jadi nutrisi itu nanti akan merambat melalui flanel ke rock wool, kemudian menutrisi tanaman kita gitu. Kemudian kita perlu alat bantu untuk menghitung, untuk membuat nutrisi, lalu untuk nanti secara berkala kita harus cek ya nutrisi yang di dalam box ini stabil atau tidak. Kita membutuhkan alat bantu TDS meter dan juga pH meter. Kira-kira seperti itulah yang dibutuhkan untuk menanam sawi secara hidroponik. Oke pemirsa, ini tadi sudah dijelaskan oleh Stella ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menanam sawi. Nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana menanamnya atau menyemainya. Iya, bagaimana kita meletakkan benih yang kecil itu, kemudian menyemainya. Baik pemirsa, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya meletakkan benih sawi yang sangat kecil mungil ini di atas rock wool. Kita ambil rock wool yang sudah direndam dan dikepret-kepret, jadi tidak ada sisa air yang menetes-netes. Dilihat ya, di sini ada lubangnya. Kan kita sudah siapkan, waktu dia dipotong ini kita sudah tusuk dengan tusuk gigi, jadi ada lubangnya. Buat apa sih? Untuk menolong supaya akarnya bisa tembus ke bawah dengan mudah ya. Akarnya kan halus banget, jadi kita bantu. Oke, ini benih sawi, bukan biji ya. Orang suka bilangnya biji. Ini benih. Iya, ini itu lain lagi. Ini benih sawi. Tusuk giginya kita basahkan dulu, kemudian kita letakkan. Susah banget ini, hati-hati. Saya biasanya nggak sambil ngomong kalau melakukan ini karena kalau gelundung selesai. Nah, ini diletakkan seperti ini. Pinggir ya, nggak di bolongannya. Iya, jangan di bolongan, pasti kecemplung, hilang malahan. Nah, ini boleh ditekan sedikit supaya dia nggak lari seperti ini ya. Nah, Stella itu kalau misalnya tadi kan katanya itu kan bulat. Kalau yang kemarin kan tahu mana yang tumbuh akar. Kalau ini mana aja? Kita nggak tahu. Dia akan menyesuaikan sendiri. Enggak, kita yang harus menyesuaikan. Nanti kalau misalnya dia belum segitu pinternya sampai bisa lihat di mana lubang. Nggak punya mata dia, Ci. Jadi kita makanya kita taruhnya tidak di lubang karena kita tidak tahu nanti akar yang ke bawah atau akar yang ke atas. Nah, kalau akar yang ke atas kan gawat, ngorek-ngoreknya kita susah kalau udah di dalam lubang. Nanti akarnya ke atas, nanti kita akan bantu. Nah, sekarang berikutnya kan kalau sudah kering sulit ya, nggak bisa, jadi kita basahin lagi. Kita letakkan di sini pelan-pelan, kita tekan dikit ya supaya dia nggak lari. Ya, semuanya ya. Semua loh, cuma 5, kalau 100 ya nggak selesai kita rekamannya. Nah, ini seperti ini. Nah, gini. Aduh, yang satu ini super duper kecil. Dengan kita luar biasa ya, dari apa namanya? Ya, benih segini. Benih yang kecil sekali itu ini yang ada 5. Gara-gara saya bawa benihnya cuma 5. Sudah
kita taruh semuanya. Nah, sekarang jangan lupa harus kita spray. Spraynya tipis saja, jangan sampai basah ya. Jadi menggunakan sprayer yang halus. Kan ada sprayer yang besar ya, jangan pakai itu, keluarnya besar. Ini sangat halus, kalau kita kena tangan nggak kelihatan basahnya. Jadi kita spray seperti ini, sudah cukup. Kalau dia banyak ya kita spray di beberapa tempat, tapi karena ini cuma 5, seperti itu aja sudah cukup. Nah, kalau saya tusuk giginya saya masukin, karena nanti ketika dia sprout besok ada pekerjaan tangan lagi yang membutuhkan tusuk gigi. Daripada nyari tusuk gigi lagi, lebih baik tusuk giginya masukin aja. Hati-hati ketika kita menutup, jangan dia jungkir balik. Dia jungkir balik nanti gelundung, besok kita pusing nyariin. Nah, saya menggunakan wadah plastik yang hitam ya, supaya benar-benar gelap, iya, tapi nggak punya yang hitam nggak apa-apa. Kita masukin dalam kantong plastik yang warna hitam. Jadi kembali dia masuk ke kita masuk dunia gelap. Kita berusaha melakukan penyemaian ini sebelum jam 8 pagi ya. Besok sebelum jam 8 pagi kita buka. Kita lihat jam ya? Ya nggak harus persis 24 jam tapi kurang lebih seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa saya menyarankan pagi banget? Supaya besok ketika kita buka dan dia sudah ada beberapa yang sprout itu bisa segera ketemu sinar matahari. Karena itu kunci yang paling penting. Kalau dia terlambat, ya Cinovi udah pengalaman kan, bagaimana memelihara tanaman yang kurus tinggi langsing gitu. Iya itu, nah itu sedih lihatnya gitu kan. Nah jadi poin-poin krusial adalah waktu menyemai dan waktu pertama kali si semaian ini ketemu sama sinar matahari itu krusial. Jadi jangan kesiangan. Kalau hari ini kesiangan lebih baik ditunda. Gitu, lebih baik besok aja tapi pagi-pagi daripada sekarang jam 11 ingat gitu ya, terus buru-buru kita lakukan persemaian, jangan. Tanamannya shock juga. Ya jadi lebih baik tunda besok pagi. Ini kita simpan sekarang pemirsa di tempat yang gelap. Saya suka simpan di dalam lemari, bisa juga dimasukin ke dalam dus atau di kolong apa gitu ya, betul, asal jangan kena binatang peliharaan nanti jungkir balik. Nah 24 jam besok kita akan lihat berapa yang sprout ya, berapa yang sprout itu di luar kuasa kita nggak bisa memutuskan karena tergantung benihnya juga, tergantung banyak hal. Baik, demikian kita ketemu lagi besok, kita lihat seberapa banyak yang sprout. Selamat pagi lagi pemirsa, sudah 24 jam berlalu ya. Nah sekarang kita lihat yang kemarin kita semai susah banget kecil itu, kita simpan di dalam kegelapan 24 jam, kita lihat berapa yang sprout ya. Salah pim. Abrakadabra. Nah, sudah keluar ya, kelihatan. Ya, ini kita singkirkan, kita buka pelan-pelan. Yeay, ternyata sprout semua. Memang kalau sawi itu lebih gampang daripada selada. Ya, jadi kalau menyemai 5, sprout 5 tuh sudah biasa gitu ya. Kalau selada biasanya mungkin cuma 3, ya seperti itu. Kenapa begitu? Saya juga nggak ngerti, dari sononya seperti itu. Nah, pertanyaan Cinovi kemarin, dia kira-kira tahu nggak nanti akarnya mengarah kemana? Ya dia nggak tahu, Ci, nggak punya mata. Kita yang harus menolong. Ini sebabnya tusuk gigi nggak saya kemana-manain, karena sekarang pekerjaan tangan berikutnya. Baik, ini juga penting untuk diperhatikan. Ini yang namanya sprout atau meletek tuh kayak gini ya, keluar putih-putih, ini akar. Akar, bukan keluar daun ya. Jadi yang keluar itu akar. Ada juga yang begitu halusnya seperti serabut. Kadang orang pikir kayak jamuran, padahal bukan, itu akar ya. Nah, lubangnya di mana nih ketutupan sama si benih? Nah, kita angkat pelan-pelan. Nah, ya, lalu kita taruh akarnya di dalam lubang. Hati-hati kecemplung. Oke, ya seperti ini. Terus kita bantu, ya kita bantu supaya lubangnya ketutup ya, supaya akar nih nggak ketemu matahari. Nggak perlu yang ketemu matahari, itu yang di atas ini ya. 1,
Biasanya sih saya tahan napas nih kalau begini, takut patah, takut nggak kelihatan. Nah ini agak lumayan susah nih karena dia sudah nempel, iya. Jadi pelan-pelan saya bisa merasakan ini akarnya seperti saya lawan, jadi harus hati-hati sekali. Oke, sudah ya, 2. Nah ini akarnya juga sudah panjang dan ini seperti ini yang seperti jamuran saya bilang ya. Ada serabut halus banyak ya, kelihatan ya. Nah ini kita angkat pelan-pelan. Nah ini yang bentuknya kayak tanda koma ini agak-agak susah ini. Iya karena dia melengkung. Iya melengkung. Wah. Dia mau kemana tuh nanti? Iya, nah ya pokoknya kita harus masukin dia, kita bantu. Nah lalu kita tutup. Oke. 3. Kalau ini kelihatannya dia sudah baik-baik saja nih, nggak usah dia apain. Yang ini pinter nih. Ini nggak apa-apa ya kalau ketutupan seperti ini nggak apa-apa. Ini bukan kecemplung. Kalau kecemplung dia bener-bener sampai kita harus korek ya. Ini seperti ini, oke. Nggak usah takut kayaknya kok tenggelam semua gitu. Itu enggak. Nah ini juga ini panjang nih. Ya. Wah ini panjang nih. Nih. Yeah. Bisa kelihatan ya akarnya panjang ya. Nah ini pelan-pelan kita taruh ke dalam lubang. Penuh kasih sayang, boleh sambil dinyanyiin ya. Nah terus kita tutup lubangnya. Kalau sampai itu ya akarnya ujungnya ada yang patah. Karena kita neken ya, ada yang patah itu nggak masalah ya. Masih memungkinkan tumbuh. Kalau Tuhan berkenan dia tumbuh sih. Kalau enggak ya dia mati. Jadi hati-hati jangan sampai patah sebenarnya. Nah oke, sekarang kita taruh. Ini enggak, kalau ada yang belum sprout, dia disimpan lagi di dunia gelap. Jadi kita spray lagi ya, tipis, kita tutup, masukin plastik, simpan lagi, besok lihat lagi. Begitu terus. Kalau sudah lebih dari 7 hari juga belum meletek itu mah sudah selesai ya. Jadi relakan saja. Bisa ya? Kalau saya sih 4 hari biasanya sudah saya relakan, Ci. Biasanya kalaupun tumbuh nggak bagus karena itu bukan bibit yang bagus. Nah ini segera kita harus pertemukan dia dengan sinar matahari, kita kasih jarak ya, dia harus distancing. Supaya apa sih? Supaya oksigennya dia dapat leluasa, jangan dempet-dempet. Kita isi dengan air baku ya. Jeng-jreng, agak serem juga nih saya. Ya, air bakunya cukup sampai 1/4 rokul. Yes. Kira-kira seperti itu. Ini kurang banyak dikit sih. 1/4 rokul ya. Kemudian kita jemur di bawah sinar matahari, bukan kena panas matahari, sinar matahari langsung ya. Terus begitu kita ganti air, kita tambahkan airnya setiap kali airnya berkurang. Ya. Dilindungi dari hujan, jangan sampai kena hujan besar nanti hanyut tuh benih masih sekecil gitu. Nah, habis ini kita akan lihat bagaimana pertumbuhan benih ini sampai dia siap pindah ke rumah tanam. Oke, berarti kita sekarang menunggu pertumbuhan dia sampai keluar apa tuh? Keluar daunnya. Daun ya. Iya, sampai dia siap pindah ke rumah tanam. Oke, kita tunggu gitu ya. Pemirsa, sekarang tiba saatnya kita akan membuat rumah tanaman ini. Nah, di sini sudah ada Pak Yudo dan nanti dia akan membantu dalam membuat rumah tanaman ini. Tapi kita perlu tahu juga ya bahan-bahannya apa saja yang diperlukan. Nanti Stella yang akan menceritakannya. Silakan Stella. Baik pemirsa, untuk punya hobi hidroponik di rumah, kita nggak perlu investasi mahal-mahal dulu. Sayang ya, kita belum tahu tahu gagal melulu jadi kesel terus gitu ya. Betul. Atau kita merasa ternyata saya bukan di sini passionnya, saya nggak sabar tuh tiap pagi harus lihat, tiap sore lihat lagi, kan sayang kalau kita udah beli macam-macam. Jadi kita mulailah dengan peralatan yang sederhana. Alat yang sederhana itu tidak berarti kita tidak bisa menghasilkan panen yang baik. Nanti kita lihat bagaimana panen sayur sawi di rutan yang terbuat dari box ini ya, styrobox bekas ya. Jadi jadi bukan masalah peralatannya, tapi tentang caranya. Kalau cara yang kita lakukan benar, maka dengan peralatan sederhana pun tetap kita bisa panen yang ciamik ya. Nah, dalam hal ini kami menggunakan styrobox bekas buah-buahan. Kita bisa minta ke toko-toko buah. Toko buah kan banyak, kan? Sama mereka pasti dibuang. Saya biasanya hunting nih
sama Yudo kalau pas lagi ada waktu kita ke toko buah mana gitu ya. Terus dia bilang ya. Enggak, Ci, kita ke tempat sampahnya. Kita ke tempat pembuangannya, di tempat pembuangannya. Ya, kita bisa pilih tuh mau yang mana. Ya, kadang-kadang memang kosong. Jadi baru diangkut, jadi nggak ada. Atau kadang-kadang ada tapi yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, pokoknya rajin-rajin lah. Memang sih sekarang sudah mulai banyak orang yang hobi berhidroponik di rumah. Jadi Styrobox bekas ini sudah ya banyak peminatnya, sampai-sampai kalau kita buka toko online itu ada yang jual juga gitu. Nah, tapi ini berkat kerajinan kami berdua ngubek-ngubek tong sampah, tempat sampah ya. Nah, ketika kita sudah dapat, pertama yang harus dilakukan dibersihin ya, supaya tidak nanti didatengin hama, karena bekas buah kan manis ya, harum mengundang hama. Terus selain box ini apa yang perlu kita punya? Lakban ya. Nanti Yudo akan kasih tahu apa sih gunanya lakban ini. Kemudian cetakan untuk membuat bolongan di tutupnya Styrobox ini. Nanti net pot kita akan masuk ke dalam lubang itu. Terus tentu saja. Bentar, ini beli atau buat sendiri? Ini mestinya buat apa tuh? Kalau kita beli ini dikasih orang, mungkin dia sendiri juga bisa kan? Ya mungkin dia bikin gitu. Jadi dan ada api tentu perlu kompor ya untuk memanaskan alat ini supaya bisa melubangi Styrobox. Kemudian kita juga perlu plastik nanti ya, plastik untuk menjadi alas bak. Saya tolong pegangin. Nah ini kalau dibuka. Ini kalau dibuka, ini belum dibersihkan nih. Ini ini akan jadi baknya, ini akan jadi tutupnya. Ya, nanti ini dialasin sama dilapisi plastik supaya nggak bocor. Ya, betul. Nah, baik. Kira-kira seperti itu. Silahkan Yudo mau memberi contoh bagaimana caranya melubangi, membuat lubang styrofoam. Jadi alat pelubangnya dipanasi dulu ya, pakai api di atas kompor. Kalau pakai api korek api ya keburu tangan kita kena api. Ya apalagi kelamaan. Apalagi kalau pakai lilin kelamaan. Iya betul. Jadi paling cepat di kompor. Harus agak sabar ya, karena kalau dia kurang panas nanti jadinya setengah-setengah. Jadi yang baik itu dia cukup panas ya. Satu kali lubangi blos langsung. Dan ini styrofoam ini kan ada kayak butir-butirnya. Kalau ininya cukup panas, bagian pinggirannya tuh seperti meleleh. Jadi seperti terikat gitu ya. Jadi nggak gabrul gitu. Iya, benar. Oh, memang panas jadi rapi ya. Iya. Oke. Nah, ini tekan. Ya hasilnya bagus juga ya, langsung rapi. Langsung rapi seperti ini. Langsung rapi karena benar-benar udah panas ya. Iya. Terus kenapa saya ngelubanginnya di situ, di tengah? Yaitu semua sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh berapa lubang, berapa tanaman ya? Betul. Ini rencananya mau saya gunakan untuk menanam sawi yang besar. Kalau satu box ini dipakai untuk lebih dari satu, nanti tabrakan. Box yang besar aja dipakai 6 tabrakan gitu. Apalagi box ini. Jadi saya cuma lubangi di tengah saja. Tanaman. Ada contoh yang sudah lengkap. Oke. Oh, ini 5 lubang. Ya, ini untuk 5 tanaman ya. Iya, ini untuk 5 pot namanya. Untuk 5 pot. Nah, ini tadi ya Stella ya yang dibilang dialasin. Nah, ini dialasin dengan plastik. Saya suka plastik hitam karena kalau nanti keluar kotoran, kita mudah lihatnya karena kotorannya itu warnanya putih. Plastik ini, box ini bisa dipakai berkali-kali. Box yang saya punya ini sudah dipakai berkali-kali panen. Jadi setelah panen, kita cuci semuanya. Kalau perlu plastiknya diganti, takut bocor ya. Setelah itu bisa dipakai lagi. Nah, setelah tutupnya kita beri lubang seperti ini, kita harus penutup lubang-lubang yang ada di sini dengan lakban. Supaya apa? Supaya sinar matahari tidak masuk. Kalau sinar matahari masuk, apa yang terjadi? Nutrisinya pertama lebih cepat menguap. Kemudian kotoran bisa masuk.
dan sinar matahari akan masuk membuat nutrisinya dimakan lumut. Gitu. Nanti tumbuh lumut yang banyak, akhirnya nutrisinya rebutan antara tanaman dan lumut. Bagaimana cara menempel lakbannya? Itu dari dalam. Ya? Jadi lebih rapi gitu. Tapi kalau lebih suka nempel dari luar juga nggak apa-apa ya. Ini tempel dari dalam. Nah, sebelum digunakan kita ingat untuk tes kebocoran. Caranya kita rendam ini dengan air biasa, air sumur, air keran, terserah. Lalu kita biarkan beberapa jam, memastikan kita masangnya udah benar gitu. Nah, kalau sudah benar nggak bocor, kita buang airnya, lalu kita taruh box ini di tempat yang permanen. Karena kalau sudah besar, susah loh nanti. Kalau tanamannya besar, kita pindah-pindah susah. Jadi jangan pakai taruh-taruh sementara. Nah, lalu kita isi dengan nutrisi sampai setengahnya. Nah, memasang tutupnya, ada yang mau suka begini. Kalau dipasang tutupnya seperti ini, net potnya jadi lebih rendah dan nutrisinya butuh lebih sedikit. Tapi saya lebih suka masang ini karena lebih kokoh buat saya. Jadi dia bisa masuk. Nah, cuma memang net potnya jadi lebih tinggi dan nutrisinya butuh lebih banyak. Mana yang paling baik? Nggak ada, sama aja gitu. Ya. Nah, jadi mudah kan? Murah dan mudah. Betul. Ini barang ini malah karena boleh mungut, jadi nggak pakai biaya kecuali untuk beli plastiknya deh, gitu. Tapi boxnya sendiri itu kita cari lah ya. Ya, cari di tempat sampah di toko-toko buah, kira-kira seperti itu. Gitu, Ci. Jadi pemirsa, ini tadi ya cara membuat rumah tanaman. Oke, nggak susah ya, jadi kita bisa mengikutinya. Oke. Pemirsa, kembali kita berjumpa setelah 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana menyemai tanaman ya. Iya, menyemai benihnya. Ya. Oh iya, menyemai benihnya itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Ini kita lihat ya, setelah 2 minggu, rupanya udah lumayan juga ya, tapi lama juga ya. Nah, silakan Bu Stella, bagaimana caranya kita memindahkan tanaman ini? Oke, baik. Jadi benih yang kecil itu sekarang sudah berdaun 5. Ya, benih yang sudah berdaun 5 tandanya sudah waktunya dipindah ke rumah tanam. Rumah tanam ini kita pakai styrobox bekas. Ya, kemarin kita udah belajar. Ya, kan sudah diajarin gimana cara membuat rumah tanam dari styrobox bekas. Bagaimana bikin bolongnya. Menunggu ini kan bisa siapin rumah tanamnya. Betul. Nah, sudah berdaun 5 artinya sudah siap pindah ke rumah tanam dan nutrisinya sudah harus naik jadi 1.200. Tanaman ini kan sudah kan tadinya 800. Jadi waktu dia baru meletek, baru sprouting itu kan 0 TDS-nya. Sama seperti selada, sampai dia berdaun 2, ini kelihatan sawi ya. Ini sawi berdaun 2 ini masih di TDS yang 0 ppm ya. Saya nggak punya contoh yang berdaun 3, tapi kalau sudah dia berdaun 3 itu pindah 400 ppm. Kalau sudah berdaun 4 pindah ke 800 ppm. Sudah berdaun 5 artinya ya? sudah harus pindah ke 1.200 dan sudah harus pindah ke rumah tanam ya. Nah, kalau pemirsa lihat sawi yang masih berdaun 2 bentuk daunnya berbeda dengan sawi yang sudah besar ya. Sawi itu bentuk daunnya seperti hati. Kalau selada bentuknya bulat. Ya. Nah, semua daun yang pertama, 2 daun pertama itu tidak sama dengan daun asli. Jadi jangan bingung, saya nanam pakcoy kenapa bentuknya seperti ini ya gitu. Atau saya menanam caisim kenapa bentuknya begini ya gitu. Memang ya 2 daun pertama disebut daun lembaga. Itu berbeda dengan daun aslinya. Kemudian daun lembaga ini nantinya akan mati. Nah, ini kalau dilihat, kalau kamera bisa zoom in, daun yang lembaganya tetap bentuknya hati. Daun ketiga, keempat, kelima baru keluar daun aslinya. Ya, betul. Dan daun lembaga ini nanti lama-lama mati, gitu. Jadi dia mungkin nih dalam pengertian saya diciptakan Tuhan
untuk berfotosintesa untuk menumbuhkan daun yang sejati ini, sayuran tanaman yang benarnya. Oke, baik, sekarang apa yang perlu disiapkan? Pertama, rumah tanam kita udah siap. Kedua, kita perlu siapkan nutrisi 1200 ya. Nutrisi 1200 ini kita harus cek pertama benar nggak ya, dia 1200. Antara 1200 sampai 1300, nggak bisa persis sama ya. Kemudian pH yang ideal itu antara 5,5 sampai 6,5, 6,7 gitu, sampai di bawah 7 lah. Itu pH yang ideal ya. Jadi kita akan tes. Jadi ini nutrisinya saya sudah tuang ke sini ya. Kita tes. Nah, dia ada di 1309. Ya, berarti sudah benar. Iya, sudah benar ya. Nah, kita sekarang tes pH-nya. pH meter kita nyalakan. Kemudian kita cek. Nah, ini ada di 6,6 pH-nya. Berarti sudah ideal. Sudah ideal. Berarti nutrisi ini siap untuk digunakan ya. Nutrisi yang ada di sini sama dengan nutrisi yang ada di dalam box ya. Itu sudah disesuaikan. Jadi saya bikinnya biasanya berjerigen supaya karena ini butuhnya juga banyak ya, butuhnya banyak, betul. Malam kemarin saya sudah merendam flanel yang saya potong 1,5 cm kali 50 cm kira-kira ya. Flanel ini direndam di nutrisi 1200. Kenapa? Karena tanaman ini sudah betul. Karena dia betul. Nah, tanaman ini akan pindah ke nutrisi 1200. Cinovi bisa bantuin. Nah, kita ambil ya satu tanaman, kita lilit dia, sama saja caranya dengan selada. Sama persis, hanya saja kalau selada itu ditaruhnya di botol, kalau ini kita taruh di box ya. Nah, nyangkut. Iya, nyangkut. Seru kan? Oke. Ya. Ditarik pelan-pelan. Sampai dia masuk. Posisinya dibenerin sedikit supaya nanti dia nggak miring-miring ya. Betul, dia tumbuhnya nggak miring-miring. Seperti kita ini. Masukkan sini nanti ya. Ya, seperti ini. Kemudian silahkan. Ya. Nah, sementara saya ambil yang baru. Ya, ditaruh. Pas kan? Ya, nah, pas ya. Saya biasanya terus ngomong, tumbuh yang subur ya, Dek. Jangan males tumbuh ya. Jangan males makan. Iya, benar. 1, udah 2. Belum ini nyangkut. Oke. Tarik lagi, Cik. Ya, terus. Nah, ya. Gitu. Begini terus sampai semuanya kita pindahkan ke rumah tanah. Kenapa sih si flanel ini harus direndam semalaman? Karena untuk sampai terserap seluruhnya ke dalam flanel itu butuh waktu minimal 2 jam. Ya, tapi saya biasanya semalaman aja daripada saya ngitung-ngitung jam. Jadi semalaman saya sudah siapkan. Kalau saya sudah punya rencana, besoknya saya mau memindahkan tanaman ke rumah tanam. Nah, ini dililitnya 2 kali aja udah cukup kok. Jadi ini seperti sumbu kan. Dia akan kapiler ya merambatkan nutrisi ke rockwool, kemudian dari rockwool ini ke tanaman. Nanti kalau sudah besar, kalau nanti ya kita rekaman tanaman yang sudah besar, ini akarnya sudah sampai membelit-belit ya, betul. Lubangnya kurang 1 ya. Ya, saya tidak bawa rumah tanam yang besar. Biasanya di rumah saya pakai rumah tanam boxnya yang lebih besar. Tapi di sini bawanya repot. Jadi saya bawa rumah tanam yang lubangnya 5. Oke. Nah, ini sudah. Ya. Ya, pemirsa, ini ya sudah dipindahkan ya ke rumah tanam.
Ya, kalau sudah dipindah ke rumah tanam, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, cek nutrisinya, jangan sampai kelupaan tahu-tahu kering. Ya, jadi jangan kita lupa isi nutrisinya. Ya, jangan lupa. Kalau tanaman masih kecil gini, 1 minggu 1 kali diisi ulang itu cukup. Tapi semakin besar, semakin haus, bisa-bisa tiap 2 hari sekali kita harus isi ya. Ketika kita mengisi, kita harus cek TDS-nya, dia masih ada di TDS yang sama enggak. Kalau sampai enggak, kita sesuaikan. Lebih sering dia TDS-nya akan naik tinggi. Kenapa? Karena ada penguapan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, kita tambahkan air baku, kita ukur sampai dia di 1200 atau 1300 gitu. pH-nya juga boleh dicek ya. Terus kita jaga jangan ada hama. Caranya menjaga kebersihan atau nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara membuat pestisida nabati dan bagaimana cara nyemprotinnya ke tanaman, karena nggak boleh main sembarang semprot juga gitu. Tip gitu. Untuk membuat itu ya. Iya, pestisida nabati. Begitu. Nah, tanaman yang ini harus terus dijemur ya di bawah sinar matahari, pindah nutrisi pada waktunya dan ketika sudah berdaun 5 sudah harus pindah ke rumah tanam. Jadi kita bisa punya berapa? 12 sawi nanti. Lumayan kalau buat ya bisa bagi-bagi tetangga. Iya. Nah, oke pemirsa, ini tadi sudah belajar bagaimana memindahkan ke rumah tanam. Nah, tentunya kita tunggu ya, kira-kira 3 minggu sampai 4 minggu lah. 4 minggu ya. Sampai nanti dia kita tunggu bisa dipanen. 3 sampai 4 minggu sampai tanamannya sudah besar, siap panen. Nah, kita nanti akan rekaman di rumah Stella ya. Kita akan melihat di kita lihat langsung ya hasilnya. Soalnya nggak mungkin bawa-bawa ke sini ya. Kalau sudah besar nggak mungkin dibawa-bawa. Besar banget soalnya. Pemirsa, kita tunggu ya waktunya 3 sampai 1 bulan. Nanti kita pindah rekaman di rumah Stella untuk kita melihat lihat hasilnya. Ya, betul. Oke. Hai Stella, apa kabar? Baik, selamat pagi Cinovi. Nggak kerasa ya, dari 3 minggu ya kita nggak ketemu sejak kita memindahkan bayi sawi ke rumah tanaman. Nah, ini hasilnya luar biasa ya, bisa gede seperti itu. Pemirsa, kali ini kita syutingnya di rumah Stella ya. Kenapa? Karena kalau di gereja mesti bawa sawi yang segede ini, waduh sayang banget bisa resiko patah iya. Bisa patah. Padahal ini belum umur untuk dipanen ya, masih bisa betul. gede lagi artinya ya. Nah, pemirsa, kita akan belajar bagaimana sejak tadinya memindahkan tanaman bayi sawi ini ke rumah tanaman sampai menjadi sawi yang sudah sebesar ini, dan bagaimana merawatnya. Tentunya ada cara-caranya supaya bisa menghasilkan sawi yang bagus gitu ya, yang baik. Silakan Stella, gimana nih caranya nih? Baik, senang sekali. Kali ini kita syuting di rumah saya. Iya, senang. Sudah diakalin. Gimana caranya ya bisa ke studio GKK? Karena di studio kan nyaman ber-AC ya, nggak panas. Tapi sawi sudah sebesar ini beresiko patah. Ya. Kalau patah, berarti kita harus tunggu sekitar 40 hari lagi baru kita bisa mendapat syuting sawi yang sudah dewasa ini. Baiklah, jadi sejak sawi ini pindah ke rumah tanam, tentu kita harus merawatnya sama seperti waktu di kotak semayan. Setiap hari harus kita cek ya. Jadi setiap pagi bangun tidur dan sore atau malam sepulang dari kantor, saya pasti akan lihat ya. Apa sih yang saya lihat? Pertama, saya akan lihat bagian bawah tanaman. Apakah ada tanda-tanda tanaman tersebut terinfeksi hama? Itu lihatnya selalu di bagian batangnya. Hama itu selalu senangnya bagian bawah daun. Ya, telur-telurnya tuh kelihatan ya. Nah, bagian bawah daun tuh kan teduh. Kalau bagian atas daun kena cahaya matahari panas. Jadi hama senang ya bertelur di bagian bawah daun. Nah, ada caranya bagaimana sih supaya mencegah tanaman kita terkena hama. Nanti saya akan kasih tahu trik-triknya seperti apa. Kemudian apalagi yang saya cek? Tentu saya cek nutrisinya. Di dalam box ini ada nutrisi. Pertama harus dicek nutrisinya ada. Jangan sampai kering, betul. Kalau kering, akarnya kering, pasti layu. Kadang-kadang kalau keringnya baru sebentar, pengalaman beberapa teman itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau keringnya sampai semalaman misalnya, itu mati biasanya tanamannya. Nah, jadi kita harus cek level nutrisinya. Kemudian kita cek
TDS-nya itu, nutrisinya ini kan harus sesuai. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu kita belajar menyemai sawi, waktu masih di kotak semayan, bahwa sawi yang sudah dewasa ini membutuhkan nutrisi 1200 ppm. Jadi kita menggunakan TDS meter ya, kita angkat boxnya pelan-pelan, kemudian kita cek nutrisinya itu masih benar nggak 1200. Kalau misalnya kurang dari 1200 kita harus buat sampai 1200 ya. Lebih kebanyakan ya. Sih bukan kurang, malah lebih. Gitu. Kenapa? Karena waktu menguap airnya mineral nutrisi itu jadi pekat. Gitu. Nah, jadi kita harus pastikan nutrisinya stabil di kurang lebih 1200 sampai 1400 ppm. Gitu. Kalau ketinggian tanamannya jadi overdosis. Tapi beruntungnya kalau kita menggunakan aerator itu dia menolong. Jadi walaupun nutrisinya sempat tinggi tapi tidak membuat tanaman jadi overdosis. Karena diimbangi sama oksigen. Karena oksigennya betul, karena oksigennya sangat banyak gitu. Tapi tidak boleh dibiarkan seperti itu terus-menerus. Kemudian apalagi yang dicek? Kita cek juga pH-nya. pH ideal itu kurang lebih 6, antara 5,5 sampai 6,5. Tetapi kalau pH tuh nggak perlu dicek tiap hari. Biasanya relatif stabil. Saya ngecek pH tuh biasanya selama umur tanaman ini paling 2 atau 3 kali. Gitu ya. Terus kita juga harus perhatikan nutrisinya. Tanaman ini kan makhluk hidup. Sama seperti semua makhluk hidup mengeluarkan kotoran. Tanaman juga sama. Kalau di tanah, karena tanahnya kotor, ya. Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau di air ya. Sangat kelihatan. Nah, itu bentuknya adalah seperti bubuk putih. Seperti bubuk putih itu sebabnya kami menggunakan plastik hitam. Supaya kelihatan ketika kotorannya mulai timbul. Nah, kotoran ini juga membuat TDS jadi naik. Karena dia adalah barang atau benda yang ada di dalam air yang terlarut. Jadi TDS-nya nanti bisa seperti menipu TDS meter. Kita pikir nutrisinya cukup, padahal itu karena kotoran. Nah, kalau kita sudah lihat kotorannya banyak, cara satu-satunya ganti aja nutrisinya. Kalau disaring apa itu percuma ya? Ya percuma. Lebih baik diganti, lebih baik. Fresh, ya, betul. Jadi kalau kita lihat kotorannya banyak dan nutrisinya kebetulan jumlahnya nggak terlalu banyak, udah ganti aja. Kalau nutrisinya masih banyak, suka sayang. Tapi kalau nutrisinya siramin ke tempat lain aja ya, tanaman lain. Kalau yang kok ada kotoran siramin tempat lain, tanaman lain nggak apa-apa kok. Tanaman yang di tanah nggak masalah gitu. Nah, jadi itu yang setiap hari saya lakukan, betul. Dan sekali lagi, memang memelihara tanaman itu harus dengan hati, betul, dengan perasaan, dengan sukacita. Jadi kita tidak melakukan itu seperti beban. Seperti kita misalnya kita punya anak ya, kan bangun tidur kita pengen lihat anak itu. Pulang dari mana-mana sampai rumah kita lihat anak, kan bukan beban. Ya, tapi itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi saya juga walaupun sudah malam datang dari luar, ya pasti saya lihat, walaupun cuma sekedar cek-cek sebentar, ya tapi saya senang gitu melihat mereka baik-baik saja. Baik, sekarang saya akan menyampaikan cara-cara bagaimana menghindari tanaman terinfeksi hama. Yang paling sering menjangkiti tanaman itu hama yang dibawa oleh semut. Iya, semut ya. Nah, semut itu di mana-mana ada. Jadi gimana caranya supaya tanaman kita nggak kena semut? Ya kita jaga jangan sampai ada semut datang ke sekitar tanaman kita. Yaitu pertama menjaga kebersihan area tanaman. Tentu kalau dekat tanaman ada bekas kulit buah misalnya, atau ada bekas bungkus permen, pokoknya kondisinya tidak bersih, kan itu mengundang semut. Jadi semut pasti ada di sekitar tanaman. Jadi pertama kita menjaga lingkungan sekitar tanaman kita bersih. Lantainya sering disiram dengan air. Saya suka menambahkan karbol sereh.
ya, supaya menghindari semut untuk datang. Kemudian beri pengaman kapur semut. Kita semua tahu kan kapur semut ya, banyak dijual di mana-mana. Di sini kalau bisa dilihat saya putih-putih itu kapur semut. Termasuk selang aeratornya juga, saya kasih kapur semut juga itu. Kemudian binatang lain yang suka datang ke tanaman adalah lalat buah. Lalat buah atau serangga kecil-kecil. Ya, lalat buah itu kalau hinggap kemudian buang kotoran, itu dia akan membuat tanaman ini jadi seperti ada garis-garisnya. Dan itu kalau sudah sampai kena seperti itu, kita mau nggak mau harus protek daun yang terinfeksi dan buang. Nggak ada cara untuk menyembuhkannya. Dan kalau dibiarin nanti nular kemana-mana. Mau jadi mesti dibuang ya. Nah, bagaimana caranya supaya mencegah serangga-serangga kecil itu hinggap di daun? Yaitu kita menggunakan yellow trap yang saya pasang di sini. Warna kuning itu konon menarik buat serangga untuk mendekat. Daripada hamanya main ke tanaman, lebih baik dia main ke sini aja. Jadi kita buat dia tertarik sama warna kuning si yellow trap. Dan kalau dia nempel, ini ada lemnya di permukaan yellow trap, dia akan nempel, jadi nggak jatuh ke tanaman kita, gitu. Tentu secara berkala kita harus ganti. Yellow trap ini banyak di mana-mana, harganya juga nggak mahal. Ini saya menggunakan botol bekas air minum, saya isi air sedikit, kalau nggak nanti terbang-terbang kena angin. Terus saya lilitkan dan saya gantung, simple aja kok. Tidak pakai cara yang mahal dan kesannya canggih-canggih gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang merasa tetap perlu melindungi tanamannya dengan pestisida. Ya, yang paling aman tentu saja pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alamiah. Kita menyebutnya pestisida nabati. Ya, saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat pestisida nabati. Baik pemirsa, sekarang saya akan memberi tahu bagaimana caranya kita membuat pes nabati ya. Pes nabati ini pestisida yang bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan alamiah dan mudah didapat. Biasanya kita punya gitu di rumah ya. Atau kalau yang tidak merokok, di rumah saya tidak ada yang merokok sih. Ya kita belilah, tapi ini gampang. Ini gampang kok dapatnya. Nah, satu hal yang perlu saya informasikan, pestisida nabati ini bukan seperti pestisida kimia, itu hanya ampuh untuk mencegah tanaman terjangkit hama. Kalau sudah kena hama, biasanya tidak mempan lagi. Begitu. Selama saya bertanam hidroponik, saya belum pernah sih mengalami sampai tanamannya kena hama sampai saya harus menggunakan pestisida gitu ya. Karena dari awalnya dijaga dengan baik. Pernah saya menemukan ada yang namanya aphids. Aphids itu telur yang dibawa oleh semut tadi di bawah daun, tapi kita tahu waktu masih sedikit jumlahnya. Jadi saya siram sama air mengalir semua telur yang kelihatan, lalu saya kembalikan lagi, habis itu tidak kembali lagi gitu. Ya, Oke. Ini yang dibutuhkan untuk membuat pestisida nabati. Gampang rumusnya 1, 2, 3, 4. Yang perlu diingat 1 butir bawang putih, 2 buah cabai merah, 3 batang rokok kretek yang mau diambil tembakaunya, dan 4 jam merendamnya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1 siung bawang putih, 2 cabai merah, 3 batang rokok, dan direndam selama 4 jam. 4 jam. Gitu ya. Jadi begini caranya. Bawang putihnya ini 1 aja cukup ya. Ini kita hancurkan. Itu sekulit-kulitnya ya? Sekulit-kulitnya tidak apa-apa. Kita hancurkan. Kemudian kita masukkan ke dalam 1 liter air baku. Saya sudah siapkan ya. 1 liter air baku. Kemudian cabai merahnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Tadi waktu disiapin saya kirain mau masak apa ini. Ada cabai, ada dikirain sayuran, ada rokok. Dikirain sayurannya mau dimasak ya, Ci? Iya. Kira mau masak apa nih, kan hari ini bukan masak yuk. Nah, ini kita
Potong-potong ya. Potong-potong sampai sebesar ini. Kemudian kita masukkan ke dalam air baku 1 liter. Iya. Nah, rokoknya kalau ada yang punya tembakau, nggak usah beli rokok. Bisa ya. Ya, langsung saja tembakaunya. Ya. Tapi jumlahnya kira-kira Ya, sama seperti 3 3 batang rokok kretek. Ini kita dibuka, ya? Ya, ini kita buka, lalu kita ambil tuang. tembakaunya ya. Ya, betul. Tembakau ini sangat banyak manfaatnya untuk mengusir hama, iya, tapi tidak untuk diisep ya, Ci. Kalau diisep tidak jadi manfaat lagi. Nah, setelah ini didiamkan 4 jam. Iya, kita diamkan saja selama 4 jam. Nanti setelah 4 jam kita saring. Oh, jadi kita butuh air kita saring menggunakan kain saring. Kalau menggunakan saringan teh masih besar, lukanya masih kegedean ya. Saringan teh kalau yang halus boleh. Kita cuma mencegah nanti jangan sampai ada yang menyumbat di botol spray. Kan cara menyemprotkannya itu lewat pakai sprayer. Kalau ada kotoran nanti menyumbat, jadi repot deh gitu. Nah, setelah 4 jam warnanya akan berubah menjadi coklat gitu ya. Coklat ya. Setelah disaring coklatnya jadi bening gitu, jernih ya, tapi warnanya coklat, dan dipindahkan ke botol sprayer. Ya, disaring, dipindahkan ke botol sprayer. Bisa disimpan di kulkas sampai maksimal 6 hari, 6-7 hari. Oh, nggak boleh lebih. Setelah itu dia tidak lagi ampuh. Nggak ada gunanya lah gitu ya. Ya, betul. Jadi pestisida nabati ini hanya mampu untuk mencegah tanaman untuk terinfeksi, bukan untuk mengobati kalau tanaman sudah terinfeksi, dan umur simpannya pendek. Kalau di luar kulkas? Di luar kulkas malah 24 jam sudah. Oh, iya 24 jam sudah. 1 minggu ya di dalam kulkas. Jadi diingat ya, 1, 2, 3, 4. 1 bawang putih, 2 cabai merah, 3 batang rokok kretek untuk diambil tembakaunya, 4 jam direndam, disaring, kemudian dipindahkan ke sprayer. Iya. Demikian cara membuat pes nabati. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara mengaplikasikannya, cara nyemprotnya ke tanaman. Ada tekniknya juga, nggak asal semprot-semprot. Nggak bisa asal semprot. Oke, jadi seperti yang pemirsa lihat, bahan-bahannya ini sifatnya panas. Oh, dia cabai, ada cabai, ada bawang putih, sifatnya panas. Dan pestisida nabati ini harus kita hindari sebisa mungkin tidak kena akar. Akar tanaman keracunan lah ya. Dia tidak baik kalau sampai akar itu kena pestisida nabati. Karena itu ada caranya bagaimana supaya ketika menyemprot itu enggak kena si akar ya. Oke, ini saya taruh di samping. Saya akan memberi contoh bagaimana cara menyemprotkan pestisida nabati ke tanaman kita, tapi saya tidak menggunakan pestisida. Ini saya menggunakan air baku. Kenapa begitu? Saya aliran yang tidak suka pakai pestisida kalau tidak terpaksa. Saya lebih suka menjaga kebersihan lingkungan tanaman saya, menggunakan kapur semut, menyiram lantai dengan karbol sereh, dan sering-sering dibersihkan, sama menggunakan yellow trap untuk mencegah hama menjangkit tanaman saya. Jadi gitu. Pak, ini digunakan kalau setelah terpaksa aja? Saya belum pernah menggunakan. Iya. Jadi kalau misalnya. Ya, jadi saya juga tidak mau sekarang menggunakan si pestisida nabati ini. Ya, kalau misalnya pertama kita punya rumah nggak bisa sebersih yang betul kan kondisi rumah orang lain-lain. Pertama saya memang aliran yang lebih suka
tanaman saya benar-benar bersih dari pestisida. Kalau saya ngasih Cinovi, saya bilang, Ci ini nggak kena pestisida, bener kan? Karena saya benar-benar nggak pakai sama sekali. Kedua, caranya repot. Bikin. Saya Stella, kalau misalnya menggunakan ini berapa lama ya kita mesti nyemprotinnya, seminggu sekali kah atau 3 hari sekali kah? Gitu. Kalau untuk pencegahan itu sebaiknya ya tiap pagi dan tiap sore. Gitu. Kalau kondisi rumah kita tuh sulit dijaga kebersihannya. Dan harus dilakukan ketika matahari tidak ada. Jangan sekali-sekali menyemprot tanaman dengan apapun ya, dengan pestisida, nabati maupun kimia, atau dengan pupuk daun ketika matahari sudah bersinar. Jadi lakukan itu sebelum jam 6 pagi atau setelah jam 6 sore ketika matahari sudah tidak ada ya. Nah, kemudian kita harus jaga supaya akarnya nggak kena, karena semua keribetan itu menambah saya tidak suka untuk pakai pestisida. Tapi benar-benar dijaga ya. Saya lihat Stella juga membuat khusus rumah kelambu ya, kalau orang di Jawa nih, daerah. Saya di Jogja, kalau di kampung masih pakai kelambu. Ya, jadi kelambu ini untuk menjaga supaya hama-hama kelalat, itu nyamuk apa nggak masuk ya. Iya betul. Jadi saya juga ini greenhouse-an lah ya. Saya buat seadanya karena saya belum bisa panggil tukang masuk untuk buat greenhouse yang permanen ya. Jadi saya pikir bambu juga lebih tahan cuaca ya, jadi seadanya. Oke, baik, saya akan beri contoh dengan tanaman, salah satu tanaman yang paling kecil yang mudah diangkat. Baik pemirsa, saya akan peragakan bagaimana caranya kita menyemprotkan pestisida nabati kepada tanaman kita. Pertama, tanamannya harus diangkat dari tempatnya. Bayangin ya pemirsa, ribetnya minta ampun, makanya saya nggak suka. Kemudian pelan-pelan kita tunggingkan, jungkirin gitu ya, supaya bagian bawah daun itu ada di atas, tetapi akarnya ada terpisah ya, kayak seperti ini. Kalau tadi kita semprot langsung saat posisi tanaman ada di dalam rutan, pasti si pestisida akan turun kan ke akar. Padahal pestisida harus dicegah jangan sampai kena akar. Jadi setelah posisi seperti ini, kamera bisa kasih lihat ya, tanaman ini bersih sekali, nggak ada sama sekali sisa-sisa atau bekas-bekas kena hama. Tidak ada telur hama satupun, tidak ada juga tanaman yang bolong bekas digigit hama atau bekas tempat telur itu tinggal ya. Baik, ini saya tidak pakai pestisida beneran ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini disemprot seperti ini aja, jangan disemprot sampai basah kuyup. Ini sudah cukup. Kemudian semprot lagi bagian atasnya seperti ini. Sudah cukup. Kita tunggu. Pada saat kita menyemprot, pastikan akarnya nggak kena. Ya, dilindungi akar. Kalau sampai akarnya kena gimana? Ya harus diangkat tanaman ini, kemudian celupkan akarnya ke air baku, air bersih. Ribet kan pemirsa? Jadi kalau saya lebih suka gak usah pakai pestisida, lebih baik saya capek-capek pasang kapurnya, siram lantainya seminggu sekali dengan karbol sereh, dan sering-sering mengganti yellow trap. Buat saya pekerjaan itu lebih ringan daripada pekerjaan ini. Belum resikonya kalau ternyata ada tetap yang turun ke akar, dan setiap pagi dan sore harus kita lakukan. Baik. Kalau ini pakai yang apa, TDS 0 tadi ya? Ya. Itu dilakukan juga pagi, sore? Enggak, ini cuma praktek. Ini cuma mengajarkan memperagakan bagaimana kalau menyemprot pestisida nabati. Jadi nggak harus dilakukan asal kita bisa menjaga kebersihan. Nggak pernah, justru tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Ya. Cuma karena saya tidak mau memberikan tanaman ini pestisida meskipun itu nabati, jadi saya memperagakannya menggunakan TDS 0 ya. Botol sprayer yang isinya air TDS 0. Iya. Nah, ini kita kembalikan ya akarnya pelan-pelan. Nah, coba bayangin, ini tanaman ini kebetulan si bungsu ini masih kecil. Nah, kalau tanamannya yang besar segitu, yang ada patah nanti pada saat saya angkat-angkat. Betul. Jadi saya tidak menggunakan pestisida untuk menjaga tanaman ini dari hama. Dan saya lihat ada kutu satu nih. Nah, kalau
Ini Kalau kita contohnya ngeliat nih. langsung diangkat itu ya. Iya, ini karena kita buka kelambunya, Oh, iya. jadi ada-ada aja hama yang bisa datang gitu. Jadi biasanya ini benar-benar Dijaga. sehat, dijaga Iya, ya. iya. Biasanya kelambu ini nggak pernah saya buka. Karena kita Ya karena kita hari ini mau, iya, berkorban sebentar. tidak apa-apa. Kasihan Nanti ini saya ya. lihat lagi. Ini walaupun sudah sebesar ini pemirsa, ini masih belum waktunya panen. Masih berapa Masih lama lagi? ada antara 7 sampai 10 hari. Oh, masih lama juga Jadi ya. dia masih bisa tumbuh lebih besar Oh. lagi gitu. Tapi kondisi dia sudah cukup kuat lah ya. Iya. Semoga tidak ada hama. Ya kalau sampai ada hama ya saya akan semprot pakai air mengalir aja daripada pakai pestisida Nah, seperti jadi ini itu. saya tahu nih bedanya kalau saya nanam mataharinya nggak sebanyak ini. Nggak Nanti kalau seleluasa siang- ini ya. Ini kan langsung ya matahari siang dapat ya. Kalau saya kan ada susah di teras begitu ya. Jadi memang sangat beda sekali ya. Lebih kuat juga batang-batangnya ya. Iya, daunnya tumbuh lebih besar. besar. Kalau kurang matahari biasanya dia tumbuh tapi kurus. Kurus karena dia nyari matahari Ya, ya. kurus, panjang, dia berusaha mencari sinar matahari. Kalau sinar mataharinya cukup, dia akan tumbuhnya melebar. Lebar ya. Batangnya juga kokoh dan Kokoh, betul. lebar gitu, nggak kurus-kurus. Demikian pemirsa, cara untuk menghindari tanaman kita dari hama, cara untuk membuat pestisida nabati, bagaimana menyemprotkan pestisida nabati yang ribet itu caranya, dan kapan waktu yang tepat untuk menyemprotkan pestisida. Sebelum matahari Terbit. sudah ya, tapi nggak di situasi matahari Iya, jadi panas, sebelum ya. jam 6 atau sesudah jam 6 sore gitu. Terus Oke. kalau ternyata tanaman ini sudah terjangkit hama gimana? Itu biasanya mau nggak mau harus pakai pestisida kimia. Oh. Karena pestisida nabati itu nggak mempan Ya, lagi. kalau misalnya sudah gede gini tiba-tiba ada hama, aduh mau dipotasin habis deh. Nah, Yang mending biasanya pakai itu teman-teman terpaksa kalau ya. sudah kena hama, mereka panen prematur. Oh, cepat Daripada didiemin, pertama tambah rusak dan nggak sehat ya. tambah rusak dan menular nanti kemana-mana. Lebih baik angkut aja yang kena hama, panen walaupun masih prematur. Karena ya, karena menggunakan pestisida kimia tuh banyak yang tidak suka. Iya, betul. Kami yang bercocok tanam secara hidroponik biasanya tuh alirannya karena suka yang alamiah Iya, gitu. betul. Oke. Dan mungkin kamera bisa menyorot ke rendaman pestisida nabatinya sudah mulai kelihatan ya. Iya, dia udah mulai berubah ya warnanya. Ya, tepat. mulai berubah nanti setelah 4 jam lebih kelihatan Lebih lagi. gelap ya, lebih gelap. Iya, ya. dan semua bahan di atas tuh akan tenggelam nanti setelah 4 jam. Warnanya Ya. akan lebih gelap, terus kita saring gitu. Nah, pemirsa, tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Stella bagaimana ya kita merawat dengan memberikan apa tadi? Pestisida nabati ya. Nah, kita lihat di sini udah besar tapi belum bisa dipanen sekarang, masih bisa ya mau panen sekarang sih boleh-boleh aja. Boleh, gitu ya. bebas. Tapi masih bisa lebih besar Bisa. lagi, tentunya lebih menyenangkan lah buat kita ya, hasilnya lebih indah, lebih mantap lah begitu, sekitar 7 sampai 10 hari lagi. Oke pemirsa, ya susah-susah sedikit tapi hasilnya sangat menyenangkan ya buat aktivitas kita Iya, betul. di rumah. Kalau nggak ada kegiatan pun juga pagi sore masih bisa punya kegiatan yang menarik, yang menyenangkan buat kita, nggak stres ya. di Makan kantor. hasil panen sendiri Makan tuh hasil panen beda sendiri. loh. Dan ngurangin stres ya kalau udah sibuk di kantor, banyak kerjaan, tapi ketika kita melihat tanaman ini bisa rileks gitu Iya, ya betul. dalam Dan hidup kita. kita bisa bersyukur tiap hari melihat bagaimana Tuhan memberi pertumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman ya. Barang yang tadinya berupa biji sangat kecil. Bisa jadi segede gini. Ya, Luar biasa. Beberapa minggu yang lalu kan Iya, ingat betul. Cinovi di Nah, studio kita ya. menanam benih sawi itu yang kecilnya minta ampun, dan Tuhan memberi pertumbuhan dan pemeliharaan sampai biji bisa sawi jadi lebih kecil daripada Iya, selada ya. iya. Lebih kecil lagi ya. Jadi kita Bisa jadi seperti bersyukur ini. setiap hari itu ketika lihat ini, wah, karya Tuhan luar Luar biasa. betul. Sehingga kita bisa bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Iya. Oke pemirsa, hari ini kita sudah belajar bagaimana sampai nanti tunggu ya sawi ini sudah gede, dan nanti di periode berikutnya atau episode berikutnya kita nanam yang lain lagi ya. Masih ada Boleh, lagi ya? boleh. Nanti kita pikirin kita mau nanam Mau apa. nanam apa, Iya. ya? Oke pemirsa, selamat mencoba ya, selamat menuangkan
kreasi kita juga dalam hal berkebun. Oke, sampai jumpa.